balik lagi kita sama teman-teman Bumerang. Kita mulai sedikit ngebahas nih. Gue pengen ngobrolin tentang personil dulu deh. Isunya simpang siur nih. Iya. Gak tahu karena emang nggak di blow up atau emang sengaja didiemin. Bahkan sampai ke kuping gue katanya emang sengaja dijebak satu orang ini. Tetap edisional sebenarnya. Iya. Dan kronologis ceritanya gimana sih bisa sampai nambah satu ini? Yang Iya. baru mukanya. Sebenarnya dia muka lama, Muka lama sebenarnya. baru stok lawas. Oh gitu ya. Kalau dilihat emang mukanya old school sih ya. Ya, old Ini school. ya. Old school kan. sebelum Andre Tansi sebenarnya Udah duluan masuk. Waktu itu dia lagi meditasi di Palu kan, di Sulawesi Tengah. tahun yang Ya, kita undang terus 8 tahun ya. kita telepon, bro, kesini dong ke Surabaya kita ngobrol. Udah dia gantiin, dia juga sempat grogi juga dan waduh gimana udah roll aja. Ada panggung, lu kan pernah ngerasain Ada panggung. lagu terbuka. So, ini kita ngebahas dulu deh Tom. Gimana Tom? Lu coba ungkapin perasaan lu gimana? Nah, oh dari SMP lu udah ngefans sama mereka berdua nih. Pas aku itu pas aku SD. Oh ini pas SD. Iya. Lomba awet muda. Ini acaranya bukan berisik lagi, ini tepuk tangan kayaknya. satu komplek dulu. Sama satu tongkrongan. Ya sebetulnya dia bukan orang lama, jadi Bukan orang lama ya, orang baru. ya dulu ya sekomplek gitu ya, kebetulan studio sama rumah Tommy deket, jadi sering nongkrong di studio bareng. Nah sekarang kita ketemu terdakwanya. Tom, lu merasa dijebak atau merasa apa sih sebenarnya bisa ada di sini awalnya? Nggak ada di jebak. Nggak ada ya? Apa ya? Jadi gitu aja. Jadi gitu aja. Ya kita jalan So aja. just everything flow like a wind. Asik. Bener lagi ya bahasa Inggris gue ya teman-teman ya. Ya. Iya gue lagi diajarin bahasa Inggris soalnya. Blowing with the wind ya? Ya. Apa? Blowing with the wind. Blowing with the wind. Blowing with the Blowing with the wind. wind Enggak, pokoknya udah itu ya pokoknya. Nah Tom, kita ketahui dulu Tom. Basicnya fixnya lu memang udah bareng di Bumerang ini udah berapa lama? Baru album ini keluar. Pas album ini keluar. Boleh nggak sedikit lu bercerita? Kalau lu tadi bilang memang benar lu ngefans sama mereka berdua, gue sih nggak pernah sudi sih ngefans sama teman sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Just kidding bro. So, Jijik gitu. iya temen aja gue ngefans sama teman gue sendiri. Fans aku. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita saling ngefans aja. Iya. Udah. Mudah-mudahan mereka nggak jadian ya teman-teman ya. Gak tau tau. Waktu lu bergabung deh. Maksudnya awalnya kan emang lu cuma nongkrong-nongkrong doang. Mana akhirnya sekarang lu bergabung, lu include, lu menjadi Bumerang di belakang nama lu nih. What you feeling about that man? Bahasa Indonesia Bahasa Inggris itu artinya pergi haji bila mampu Tom. Perasaannya gimana gitu? seneng Perasaan? aja ya. Maksudnya gimana ya? Kita musisi harus berkarya. Jadi ada yang ngajak masuk ke rumah, ini rumah lagi gak ada satu anggotanya. Lu mau nggak nempatin kamar ini? Ya udah. Kamarnya bagus tuh. Jadi Ada AC. Iya gitu ya. Lengkap ya. Jadi kayaknya konyol juga kalau nggak gue terima ya. Apalagi udah ada kedekatan apa segala macam. Basically, you're happy ya, Dad. Oke. Sekarang gue mau nanya mulai ke album lagi yang katanya unik. Ini uniknya, gue denger isu katanya album ini dispesialkan untuk para boomers. Ya. Emang keluarnya album lagi yang sekarang ini Ya. benar-benar khusus untuk boomers dan keluarga. Dan ada satu hal yang unik di album ini, itu yang gue dengerin 8 lagu dan semuanya medley. Iya. Bercerita ya. Yo, itu. Bercerita dari musik sampai syairnya tuh nyambung cerita. Jadi kita main di nuansa ambience gitu. Dan kita banyak ngomong temanya dulu. Tema 1 apa, tema 2 apa, tema 3 sampai tema 8. Supaya dapet ceritanya bisa nyambung. Nah terus itu udah dipikirin tadi kalau bakal show-nya itu juga akan tetap medley. Pasti nggak bisa diputus. Nggak bisa diputus. Iya. Paling ada aransemen antara fase kesini, fase kesininya ada. Perpanjangan. Jadi emang album yang ini di konsep lagunya tidak bisa satu persatu, emang harus medley apapun yang terjadi. Bukan medley. Epic ya? Ya karena dia satu cerita, satu cerita. Gak enak kan Lagu kalau lain. didengerin apa Per lagu aja ya. tiba-tiba udah di tengah gitu. Ya kayak dengerin lagu langsung di tengah ya gitu kan kayak apa sih?
Oke. Jadi ceritanya nggak nyambung, putus. Tapi ya kalaupun nantinya akan ada penyesuaian mungkin kayak lagu lama gitu ya, itu mungkin ditaruh di depan atau di Terakhir ya. Tapi untuk satu rentengan cerita Satu ini nggak bisa rebuisasi dimasukin ini, mungkin ya. ya. Berarti kalau gue ngomongin tentang album yang sangat amat dikonsep, kayaknya bakal ada konser tunggal. Mudah-mudahan ada konser tunggal. Selama ini kan Bumerang kalau konser kan kebanyakan tunggal. Iya. Ya, maksudnya ada khusus buat yang sekarang ada ya? band pembuka juga nggak masalah. Khusus untuk sekarang nih. Iya. Maksud gue ada nggak sih tujuan untuk bikin satu apa namanya show tunggal khusus Bumerang yang emang disesuaikan dengan album ini atau mungkin bahkan udah direncanain? Itu lagi di Kalau perencanaannya sudah kita rencanakan dan benar-benar konsep ya. Iya. Jadi konsepnya harus benar nyambung sama cover, klip, sama temanya, ceritanya. Jadi satu kesatuan. Gitu. Nah, ini kita sedikit keluar dari Bumerang nih, ngomongin band-band yang teman-teman yang ada di Indonesia juga. Kan nggak cuma Bumerang nih yang ngerasain personelnya berganti. Nah sekarang lagi ngetren nih band-band yang bikin konser lagi tapi temanya reunian. Oh, iya. Jadi teman-teman lama tuh diundang-undangin. Iya. Bumerang kepikiran gitu juga? Kalau SD SMP kan reuninya 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian gitu ya. Kita Belum reuni lah ya. Baru cucurak kalau kata orang Sunda mah cucurak ya. apa ya? Ya, kebetulan kan album ini baru rilis ya. Baru rilis. Jadi dan album ini sebenarnya album yang secara teorinya apa ya? Sebenarnya album yang sangat susah. Susah karena pertama dari geografis, yaitu tinggal di Manado, Tommy Surabaya, aku di Pamulang. Itu secara agak rumit. Jadi album paspor. Oh gitu. Pamulang dekat-dekat gue itu Bogor. Cuman belah sono banget. Album yang pengerjaannya kita agak berat gitu. Jadi kita ingin menghargai hasil karya kita, hasil kerja keras kita ini. Kita ingin konsen di situ dulu. Jadi kayak ada reuni atau apa, kita nggak tahu ya itu. Tapi next mungkin kapan nggak tahu ya. Cuman yang jelas kita soalnya kalau rockers itu kan rencananya itu pendek-pendek, nggak terlalu ini. Kita lebih ke rencana bulan depan eksekusi. Gitu. Jadi yang kayak tadi blow with the wind ya. Iya. ngalir aja pokoknya. Nanti lah itu lihat suatu Cuma saat. ini posisinya lucu juga, satu di Manado, satu di Surabaya, satu lagi di Pamulang. Nah, terus kumpulnya kayak latihan gitu gimana segala macam gitu. Kalau sekarang ada kesempatan karena kita lagi promo Jakarta, kadang-kadang ada kita selingin waktu ya latihan gitu. Kita bertiga aja. Jadi workshopnya kita di Surabaya, ambil jalan tengah. Waktu recordingnya ya. Biar aku sama Farid sama-sama keluar budget kan. Iya. Tapi dia juga Adil, bukan berarti dia nggak keluar budget. Mantap ya. Dia harus nyiapin konsumsi, minuman ya, yang lucu-lucu. benar. Badut. Oh, lu lucu-lucu nyolek mulu. Dan ini album bener-bener kita bertiga sendiri yang kerja. Sedap. Dia masang kabel, Jadi nggak tiga-tiganya kadang-kadang jadi operator, dan sekian deh. Ini gue mau galak dengerin. Ya, ini kadang-kadang anak muda zaman sekarang main musik lewat manja. Ya. Mereka yang udah 19 tahun ya. Kurang lebih. Berapa? Kenalnya ya. Ya, 19 Kenalnya tahun. bermain Kalau musik kenal kayak lebih 20 tahun lebih. 20 tahun lebih main musik lebih lama lagi. Ya. Sampai sekarang udah dibilang boleh lah. Udah legend lah ya. Cuman legend masih ada gitu doang bedanya. pendatang baru. Pendatang baru stok lama. Spiritnya pendatang baru. Tapi exactly. Bener-bener ini sih apa? Kita pengennya gitu kerjain, nggak usah pakai kru. Karena kalau mau kru lagi nambah budget. Shit, hear it man. Exactly dengan status mereka, kalau kita ngomongin level, mereka levelnya udah di atas kita. Mau nyolok-nyolok kabel sendiri, lu juga harus mau. Nah, ya harus bisa dong. Harus bisa kan. Karena program ini juga bakal ditonton sama teman-teman yang punya cita-cita seperti lo. Ya. Gitu. Jadi, gue rasa ya kita rubah mindset kita supaya musik-musik yang katanya idealis nggak jualan bisa terus maju di Indonesia dong. Bener. Waktunya untuk kita sekarang. Jangan takut untuk berbeda. Sedap.